Pertanyaan yang lagi banyak sekali ditanya yang mungkin lagi nunggu-nunggu. Kira-kira mau beli emas atau enggak, itu ada spekulasi bahwa harga emas bisa turun sampai 1 juta seperti tahun 2012 dan 1980. Saya mau tanya dulu dari perspektif Mbak Olivia, apakah ini mungkin terjadi? Oke, mungkin kalau saya dari perspektif mama yang suka beli emas saja ya. Oke, boleh. Jadi kalau saya pribadi karena saya beli emasnya itu beberapa tahun terakhir karena memang bank sentral di dunia banyak melakukan pembelian emas ya karena dedolarisasi dan mengurangi pembelian US Treasury. Jadi kalau menurut pandangan saya sendiri untuk turun ke 1 juta itu sulit. Karena ibaratnya kalau harga turun pasti standby buyernya adalah bank sentral terutama China. Kalau kita lihat mungkin 2 tahun terakhir China seperti beli terus emas. Padahal kalau kita lihat data secara cadangan devisa porsinya itu baru 4,5% dari total cadangan devisa. Kalau kita bandingin sama negara barat itu rata-rata kepemilikan emas untuk cadangan devisanya itu belasan sampai 20%. Jadi kalaupun harganya turun ya Cinanya pasti akan beli. Jadi kalau saya pribadi makanya tidak melihat pergerakan jangka pendek kalau harga koreksi saya beli, tapi saya view-nya adalah bahwa Bank Sentral masih akan terus melakukan pembelian. Oke, Pak Ibrahim. Ya, kalau ada informasi bahwa harga logam mulia akan menuju 1 juta, kalau menurut saya itu tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena pada saat penurunan yang cukup tajam, $1.600 per troy ounce itu terjadi kemarin. Mungkin itulah penurunan terhebat di awal-awal tahun 2026. Artinya nggak akan turun lagi Ya, lebih rendah dari 2,8? kemungkinan besar tidak mungkin sampai turun sampai 21%. Oke. Ya, karena kalau kemarin turun sampai 21%, itu yang tadi saya sebutkan untuk fundamentalnya, kemudian CME pun juga menaikkan ya jaminan margin per lotnya, kemudian spreadnya pun juga dinaikkan, ya karena alasan apa? Alasan pada saat salah posisi itu pasti pada saat turun itu luar biasa. Nah itu pun juga dibatasin, tetapi kita lihat logam mulianya. Pada saat emas dunia turun itu 21%, emas dunianya hanya 13%. Artinya apa? Artinya bahwa supply dan demand-nya inilah yang menahan. Oke, Pak Ibrahim, satu pertanyaan terakhir saya, ini mungkin pertanyaan pamungkas yang ditunggu oleh masyarakat. Kira-kira berapa persen penurunan yang harus saatnya kita beli? Berapa rupiahnya lebih tepatnya? Ya, kalau kita lihat 13% kemarin sudah sudah turun. Ini sebenarnya saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Pada saat harga dimanapun harga logam mulia itu sebenarnya saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Karena apa? Secara jangka menengah jangka panjang, selagi Trump ini masih memimpin Amerika, kemungkinan besar pergolakan ini masih tetap ada dan ini bisa dimanfaatkan oleh oleh masyarakat, terutama adalah masyarakat kelas bawah, menengah dan atas. Karena saya melihat bahwa sekarang yang lebih gemar melakukan investasi itu bukan kelas menengah kelas atas, tapi kelas bawah. Terutama adalah di desa-desa. Nah, terus saya ada pertanyaan juga tadi dari Olive mengatakan bagaimana minggu depan ya itu seperti apa pergerakan untuk harga emas dunia. Ya kalau saya lihat bahwa karena ya jaminan margin ya per lotnya itu masih tinggi, ya bahkan ada yang 1.000 bahkan ada yang 2.000 ya per lotnya, kemudian spreadnya pun juga masih tinggi, belum normal. Kalau menurut saya wait and see dulu untuk yang melakukan transaksi di emas dunia, di derivatif. Tetapi kalau yang melakukan investasi, ya ini beda. Transaksi dengan investasi beda. Kalau transaksi berarti dimainkan, bisa untung, bisa rugi. Karena apa? Resikonya cukup luar biasa. Tetapi kalau investasi, inilah saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Saya setiap minggu itu membuat satu rilis ya tentang harga emas dunia dan logam mulia. Itu hari Senin sampai hari Sabtu. Itu semua ada di media dan hampir semua media itu menayangkan analisa saya itu. Itu saya lihat. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Pak Riko. Pak Riko dari Bullion Bank melihat ini bagaimana apa perencanaan keuangan yang pasti harus dilakukan oleh masyarakat sehingga nantinya bisa mendapatkan untung cuan yang lebih tinggi. Ya, betul. Jadi ini kembali lagi emas adalah bentuk produk investasi. Jadi kita plan untuk jangka panjang dan bangun habit. Habitnya adalah membangun dengan berapapun jumlah dana yang kita siapkan untuk pembeli, silakan dibeli. Tentu harga perlu dilihat kapan, tapi paling tidak kedisiplinannya penting itu. Jadi misalkan kita manage, misalkan setiap bulan ada yang kita sisihkan untuk membeli emas, dan kemudian itu terus berlangsung sesuai dengan plan yang kita mau.
Nah itu yang diharapkan sebenarnya, sehingga nanti ada efisiensi di sisi pengelolaan emas secara nasional, lalu kemudian juga bisa dilakukan monetisasi terhadap emas yang disimpan oleh bank bulian, dan kemudian juga si masyarakat tentunya si nasabah ini bisa terus menikmati, baik itu keuntungan terhadap kenaikan harga emas maupun juga terhindar yang paling penting nih, terhindar daripada resiko kepemilikan emas yang mungkin kalau misalkan nanti tumbuh emasnya lebih banyak, bagaimana cara nyimpannya, gimana cara manage-nya dan sebagainya itu yang akhirnya bisa dijaga dengan baik pada saat mereka memiliki rekening emas di bank bulian. Oke, harus menjaga diri dari resiko. Dari BPKN terakhir mungkin apa edukasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga bentuk perlindungan apa kemudian yang akan diberikan BPKN kepada konsumen? Baik, terima kasih Celia. Terima kasih Bapak-Bapak informasinya. Saya tuh hampir jadi termotivasi untuk beli nih hari ini kata Pak gitu. Ibrahim. Tapi kalau dari sisi kita BPKN yang saya bisa sarankan kepada masyarakat, pertama itu kan banyak ya platformnya Pak ya. Coba periksa izin resminya, pastikan platformnya itu terdaftar di Bapeti atau di OJK. Kalau tadi Bapak bilang ada investasi, ada trading, itu sesuatu yang berbeda. Kalau untuk jangka panjang sangat disarankan ya. Kalau untuk coba-coba benar-benar harus hati-hati gitu Mbak ya. Kemudian kalau kita melihat suatu aplikasi, karena sekarang saya lihat tuh banyak sekali aplikasi untuk emas ini. Tinjau keamanannya gitu. Kemudian lihat platformnya ini terpercaya atau tidak. Kita juga bisa ngelihat ulasan-ulasan masyarakat tentang platform itu. Karena begitu orang melihat sesuatu yang nggak bagus, dia pasti cepat banget itu tersiar gitu. Ya. Kemudian biasanya dalam transaksi yang aman itu ada pelindungan berlapis ya Pak, itu juga yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Kemudian yang bisa dicek di situ adalah sebelum transaksi ada biaya apa, administrasi apa, menjual dapat kurang berapa administrasi dan sebagainya. Kemudian ya kesimpulannya tadi lagi edukasi, dipelajari benar-benar, dan yang kedua adalah konsumen punya hak untuk melaporkan ke BPKN. Oke, konsumen punya hak untuk melapor ke BPKN, begitu pula konsumen harus melihat betul, teredukasi dengan baik, membaca betul apakah ini langkah yang tepat untuk Anda berinvestasi emas. Kalau kata Pak Ibrahim, beli sekarang. Demikian Indonesia Business Forum bersama dengan narasumber kita. Terima kasih narasumber yang hari ini sudah hadir di Indonesia Business Forum. Adik-adik mahasiswa dari Universitas Bakri, terima kasih. Dan demikian Indonesia Business Forum, saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa pekan depan.